Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, mari serahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mendengar firman-Mu. Bersihkan hati kami, buka telinga rohani kami, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui Mazmur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat. Dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya.
sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita merasa seperti Daud, seakan Tuhan diam saat kita paling membutuhkan? Mazmur 22 dimulai dengan keluhan yang pedih, tapi berakhir dengan pujian. Ayat 27, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Pelajaran untuk kita hari ini. Boleh jujur pada Tuhan. Daud tidak menyembunyikan kepahitannya. Dalam hidup sehari-hari, kita juga bisa berterus terang kepada Tuhan saat menghadapi tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau kegagalan yang membuat malu. Di tengah kesulitan, Daud mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Mazmur 22 ayat 4-5. Saat kita merasa ditinggalkan, ingatlah saat Tuhan pernah menolong kita, percaya bahwa Ia tetap setia, sekalipun dalam kegelapan. Mazmur 22 bernubuat tentang salib Kristus. Mazmur 22 ayat 17-18. Yesus mengutip ayat ini saat menderita, tetapi itu bukan akhir cerita. Kebangkitannya membuktikan, Ia tidak memandang hina atau muak akan kesengsaraan orang yang tertindas. Saat hati berat, ucapkan Mazmur 22 ayat 1-5 sebagai doa jujur. Hadapi tantangan dengan keyakinan, Tuhan yang menolong Daud adalah Allah yang sama yang menyertai kita. Akhiri hari dengan bersyukur, seperti Daud yang memuji Tuhan sebelum melihat jawaban. Ayat 23-24. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih karena Engkau memberi kami nafas baru, kesempatan baru, dan kasih-Mu yang tak pernah berubah. Meski kadang hidup terasa berat, kami percaya Engkau selalu ada di sini, mendengar setiap detak jantung kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tak pernah gagal. Tuhan, hari ini kami mau jujur seperti Daud. Ada kalanya kami merasa sendiri, sepertinya doa-doa kami tidak Engkau dengar. Saat masalah datang bertubi-tubi, hati kami bertanya, di mana Engkau, Tuhan? Tapi kami ingat, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami jika kadang ragu akan kebaikan-Mu. Bapa, hari ini kami menyerahkan beban pekerjaan yang menekan, hubungan keluarga yang renggang, rasa takut akan masa depan, luka-luka lama yang masih perih. Penuhi kami dengan pengharapan baru. Seperti Daud yang ingat kebaikan-Mu di masa lalu, buka mata kami untuk melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami untuk tetap percaya, sekalipun belum melihat jawaban. Ya Bapa, pakailah hari-hari kami untuk kemuliaan-Mu. Saat kami merasa lemah, kuatkanlah. Saat kami terjatuh, bangunkanlah. Ajarkan kami untuk tetap memuji-Mu seperti Daud, bukan karena keadaan sudah baik, tapi karena Engkau layak dipuji dalam segala situasi. Kami percaya, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang memahami setiap pergumulan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.